Baik, perkenalkan nama saya Oktavianus Untung Taek, mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 9. Tugas yang akan saya presentasikan di sini adalah tugas pengantar ilmu politik. Baik, langsung saja. Pada bagian pertama adalah bagian tentang politik tanpa kekerasan. Bagian subnya selektivitas kekerasan dan pervasiveness kekerasan. Dalam proses penulisan buku ini, tindakan individu, kolektivitas, dan kekerasan negara adalah latar belakang yang konstan, mengingatkan penulis untuk terus maju ketika tugas itu terasa berat. Banyak dari tindakan ini yang menguncang dunia pada saat itu dan kemudian menghilang darinya. Penulis menyimpan catatan minimal, catatan kecil dalam catatan yang tersebar. Tidak ada urutan khusus untuk pelanggaran yang penulis catat dari tahun 2015 sampai 2019. Sebagian besar dari laporan yang didapat adalah dari laporan pers dan LSM. Dan juga buku harian dari lapangan penelitian di Amerika Latin. Mereka juga tidak menulis secara terperinci berbagai kekerasan yang terjadi selama 4 tahun penulisan buku tersebut. Mereka memilih pelanggaran yang muncul pada saat itu sebagai contoh yang kompleksitas. Namun, mereka memilih pelanggaran yang penting dan mengabaikan berbagai ekspresi yang muncul sebagai tantangan untuk memahami kekerasan sebagai fenomena. Pengantar buku ini mengingatkan kita tentang beberapa pelanggaran selama 4 tahun terakhir untuk melibatkan para pembaca secara emosional dalam fenomena tersebut. Ini tidak mudah untuk dibaca. Itulah alasan dimasukkannya untuk menghubungkan materi pada mata kuliah ini dan buku untuk para pembaca. Buku ini mendorong kita untuk menghadap ke atas. Ditulis oleh Balibar pada tahun 2015. Kekerasan yang tak menjadi bagian dari politik kita dan yang sering kita pilih untuk tidak dicatat untuk melanjutkan hidup. Latar belakang dari kekerasan ini. Di Suriah pada awal-awal penyusunan buku pada tahun 2015 terjadi pembakaran hidup-hidup dari pilot Yornia oleh ISIS atas nama gedung negara yang diakui oleh proyek politik di Mediterania dan Aegean. Lebih dari 8.000 warga Afghanistan, Suriah, Eritrea dan lainnya dari Afrika pada khususnya melarikan diri dari perang dan kemiskinan, tenggelam di antara tahun 2015 hingga tahun 2017 dan banyak lagi sejak saat itu. Ini adalah kematian yang bisa dihindari akibat dari eksploitasi oleh perdagangan manusia dan kesengsaraan dan mimpi-mimpi manusia. Pada tahun 2017 berita mulai bermunculan tentang bagaimana mafia telah menyusup ke kamp pengungsian dan migran di Italia yang kemudian menjadi situs kehidupan yang terbuang. Politik alam untuk mengandung atau mengurangi kekerasan. Bahkan jika statistik kekerasan naik dan turun, dan bahkan jika kita cukup beruntung untuk tidak merasa tersentuh secara pribadi oleh ketakutan akan serangan kekerasan atau diskriminasi sistematis yang meningkatkan tubuh kita dengan luka tersembunyi. Karya Sennett dan Co. pada tahun 1972. Kita tidak bisa mengabaikan meluasnya kekerasan. Memang tidak untuk menilai dari sifat hiburan kita adalah kecanduan terhadap kekerasan. Film, drama, sejarah, dan video game di mana yang membunuh adalah bagian dari sensasi. Ini bisa dilihat sebagai suatu kehidupan. Kekerasan yang disorot sebelumnya hanyalah pengingat dari beberapa di antara selama periode 4 tahun telah menandai beberapa bagian dunia. Meskipun kekerasan dengan perbedaan yang signifikan dalam bentuk intensitas dan aktor yang terlibat, bagaimana kita menangani berbagai jenis kekerasan? Mungkinkah mereka melakukannya secara bersamaan, atau mereka berada dalam unit analisis dan lapisan yang bervariasi ekspresinya? Dan dengan cara apa dari semua pelanggaran tersebut terhubung? Tampaknya berlawanan dengan intuisi untuk berpikir bahwa mereka semua melakukannya. Argumen buku ini seperti yang dibahas dalam pendahuluan, itulah daripada memilih kekerasan yang penting, kita harus memilih kekerasan sebagai sebuah fenomena dengan perbedaannya sendiri. Jadi dalam buku ini, istilah kekerasan digunakan untuk fenomena tersebut dan kekerasan untuk beberapa ekspresi yang lain, terutama yang dikatakan oleh William Kinski pada tahun 2010 juga membatas selektivitas di sekitar kekerasan. Namun, buku ini juga mencari percakapan atau perbincangan tentang bagaimana politik dipengaruhi oleh anggapan bahwa kekerasan terhadap kondisi manusia dengan membuat ekspresi, misalnya ancaman kekerasan yang terorganisir terhadap negara, dan mereka menyelesaikan masalah ketertiban. Dengan kata lain, mereka memesan kekerasan dan kekerasan membangun ketertiban. Hal itu menurut penulis meninggalkan kita pada ranah politik
selalu terancam oleh kekerasan yang dianggap sebagai dasar kekuatan. Pemahaman kita tentang bagaimana politik dan kekerasan saling bersinggungan dipengaruhi oleh apakah lensa kita berasal dari bagian dunia tempat supremasi hukum dan hak kewarganegaraan telah memungkinkan untuk mempertahankan negara untuk bertanggung jawab atas kekerasan dan warga negara untuk bertindak dan untuk melakukan pelanggaran yang kemudian akan diberi sanksi. Ini hanya karena ruang-ruang untuk aksi sosial ini yang mulai mereka tangani di akhir abad ke-20 sebagai kekerasan di arena sosial seperti penganiayaan dan kekerasan terhadap perempuan dan mutilasi alat kelamin perempuan. Meski begitu, pada tahun 2018 diperkirakan masih rata-rata 2 wanita sehari dibunuh oleh pasangan mereka atau mantan rekannya di Inggris dan di dalam kantor statistik nasional mereka. Meskipun dalam kondisi ini kemajuan dan mengurangi kekerasan berjalan lambat jika stabil, namun stabil. Di bagian lain dari dunia ini, kekerasan tetap menjadi bagian sehari-hari dari kehidupan sosial. Bagi banyak orang, kekerasan tidak terkait dengan kekerasan politik yang menjadi berita utama. Namun jika kekerasan dipahami sebagai fenomena, maka kekerasan tersebut yang ada dalam ranah privat itu tetaplah suatu kekerasan. Apa yang tidak mereka miliki dalam hubungan antara semua ini. Sub kedua, politik dibangun. Buku ini bertujuan untuk menimbulkan perdebatan seputar kemungkinan pendirian kembali seperti itu politik atas dasar pengetahuan baru dan seputar kekerasan dan reproduksinya, dimulai dengan percakapan interdisipliner antara ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Pendekatan interdisipliner semacam itulah yang memungkinkan kita untuk melihat apa yang membuat kekerasan menjadi masalah yang kita tangani. Namun penulis dan rekannya tidak dapat mengajukan pertanyaan seperti apa yang membuat kekerasan mudah diatur sampai mereka sepakat tentang jenis masalah kekerasan itu. Buku ini mengembangkan definisi kerja atau alat berpikir untuk memahami kualitas kekerasan yang memberinya potensi berkelanjutan. Ini diturunkan dari eksplorasi pendekatan disipliner dan bervariasi hingga kekerasan. Itulah penulis secara sadar telah menyelidiki bidang di mana dia bukan ahlinya. Dengan demikian, para spesialis akan turun tangan dan mengoreksi, mengkritik, dan serta melengkapi apa yang telah ada. Penulis buku ini adalah seorang ilmuwan politik dengan gelar pertama di bidang politik dan sejarah modern dan bekerja sebagai antropolog, terutama dalam konteks kekerasan kronis di Amerika Latin. Dia bekerja di lingkungan multidisiplin di Departemen Studi Perdamaian Bradford sebelum pindah ke Pusat Amerika Latin dan Karibia di LSE. Kekerasan dalam politik, pandangan klasik. Bab ini mengeksplorasi cara teori politik klasik membangun pemahaman kita tentang politik dan negara sebagaimana menanggapi asumsi kekerasan ontologis manusia dipengaruhi oleh teori politik klasik. Banyak ilmuwan politik telah terus-menerus menekankan sentralitas kekacauan dan kekerasan pada cara politik dan institusi pemerintahan dibangun. Namun, ada sedikit diskusi tentang kekerasan sebagai masalah tersendiri, digunakan secara terus-menerus dan membutuhkan perhatian pada perbedaannya sendiri. Ilmu politik sangat selektif. Istilah kekerasan yang dianggap penting bagi politik, meskipun ada beberapa perbedaan penting di antara ahli teori klasik. Bagi banyak orang, kekerasan berada di jantung politik dan pokok bahasan ilmunya ada di bahas ilmu politik. Namun, kekerasannya seperti apa? Di dalam negara bagian itu sebagian besar adalah kekerasan publik dalam masyarakat yang berpotensi mengancam integritas negara, seperti perang saudara, pemberontakan, terorisme, dan kekerasan dan aksi protes di jalanan antara negara bagian. Kekerasan kolektif dan terorganisir seringkali disebut perang adalah inti dari hubungan internasional disiplin ilmu politik itu sendiri. Politik dan penilaian kekerasan dengan nilai yang diberikan kepada entitas negara sangat tegas. Di antara para pemikir ilmu politik klasik, ada juga realisme yang kuat, seperti kekerasan dianggap menciptakan dan mendefinisikan negara, dan pada akhirnya memungkinkan politiknya dipandang paling ekstrim, diungkapkan dalam karya Carl Schmitt. Untuk Schmitt, mendefinisikan politik justru terjadi karena kemungkinan kekerasan selalu ada di antara musuh. Sebagian besar ahli teori politik sejak abad ke-15 yang telah mempengaruhi pemikiran tentang negara-negara tersebut.
Weber menulis pada saat negara-negara Eropa telah menjadi seperti dia menyebut negara modern. Dia menulis kata-kata untuk profesionalitas politisi yang tertarik dengan pengulangan politik dan berbagi kekuasaan dalam asosiasi politik yang dikenal sebagai negara. Dia juga menulis di suatu masa senjata pasca perang di Jerman ketika keutuhan negara ditantang oleh kaum kiri dan kekerasan. Weber berkomitmen untuk kelangsungan hidup Republik Weimar yang menyoroti pentingnya otoritas negara. Asosiasi wajib yang mengatur dominasi masyarakat tersebut itu telah berhasil diusahakan untuk memonopoli penggunaan yang sah dari kekuatan fisik sebagai alat dominasi dalam suatu wilayah. Max Weber pernah menjadi seorang nasionalis dan imperialis di masa mudanya, tapi datang untuk mengambil dirinya liberal dan liberal pada akhir Perang Dunia Pertama dan merupakan bagian dari komite yang menyusun Konstitusi Republik Weimar pada tahun 1918. Carl Schmitt adalah seorang sarjana hukum yang dihormati oleh penulis lain ketika Republik mulai terurai di bawah tekanan ekstrim dari kaum kiri dan kaum kanan. Dia terkenal bergabung dengan Partai Nazi pada tahun 1933. Baik, terima kasih.